Halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Gaming ya. Di sini kita akan membongkar buku dari Master Internasional Catur Taufik Halai. Nah, di sini kita kemarin sudah sampai di bab yang ke-10. Jadi kali ini kita akan belajar di bab yang ke-11. Nah, di bab yang ke-11 ini kita akan belajar tentang bila kita sedang diancam, apakah yang harus kita lakukan. Nah, jadi teman-teman coba kita pikirkan terlebih dahulu ya, kalau kita sedang diancam, nah ini apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita pelajari lebih jauh dari materi ini, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, karena subscribe adalah amal ibadah yang paling mudah. Oke kawan-kawan, langsung saja kita ke materinya. Bab 11, bila kita sedang diancam. Nah, jadi di dalam permainan catur itu kita selalu bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian pembukaan, yang kedua bagian tengah atau babak pertempuran, yang terakhir yaitu babak penyelesaian ataupun ending. Nah, di dalam pembukaan, pembukaan itu apabila kita sedang diancam. Nah, kita biasanya saya ya lebih menyarankan untuk membiarkan saja ya. Kita sesuaikan dengan pembukaan yang sudah kita pelajari. Nah, semisal ya saya memberikan contoh, misalnya di permainan Skandinavia, ketika kalian menjalankan E4 lalu kalian diancam dengan pion D5. Nah, apakah kita mau makan ataupun kita abaikan? Kalau kalian memilih jalur untuk mengabaikan ataupun tidak mengambil pion atau melangkahkan maju seperti itu, nah maka jangan diambil ya. Nah, jadi kita menolaknya agar sesuai dengan prinsip pembukaan yang telah kita pelajari. Jadi jangan sampai kita terkecoh. Nah, kalau semisal pembukaan kita biasanya kita melakukan mungkin pergerakan seperti yang biasanya ya kita lakukan seperti biasanya ya, jangan terkecoh untuk memakan. Biasa jadi untuk baratnya ada gratisan yang kita ambil, itu namanya gambit ya kawan-kawan. Nah, kita malah terjebak oleh gambit yang ditawarkan oleh lawan kita. Nah, seperti halnya ketika kita bermain D4, nah dibalas D5, terus misalnya kita hitam ya, terus mereka menjalankan C4. Nah, C4 ini, nah ini namanya gambit menteri. Nah bisa nanti kalian menerima ataupun menolak. Nah, kalau kalian menerima, kalian harus paham tentang pembukaan gambit menteri diterima. Kalaupun kalian menolak atau mengabaikan saja yang kalian pelajari pembukaan gambit menteri ditolak, ya harusnya kalian membiarkan saja, jangan sampai menerima pion yang kelihatannya gratis seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kita masuk di babak middle game. Nah, middle game ini sangatlah rumit kawan, karena ini biasanya terjadi setelah 10 langkah awal. Nah, setelah 10 langkah kita sudah masuk di permainan tengah. Nah, ketika kita bermain di permainan tengah, nah kita diancam oleh lawan. Nah, kita harus kita harus mengkalkulasinya sebanyak minimal 3 langkah ya. Apa langkah yang kita bisa lakukan, apa langkah yang bisa lawan lakukan. Nah, kira-kira nanti ancamannya apa dan peluangnya apa. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memikirkan 3 langkah ke depan. Nah, misalnya langkah yang pertama, kita membiarkan saja. Nah, kalau semisal kita biarkan, lalu misalnya buah kita diancam, kita membiarkan, nah kira-kira kita untung atau rugi. Nah, kalau kita rugi, maka dari itu kita harus melakukan
jangan kita biarkan ya, melakukan sesuatu agar bidak kita menjadi aman. Nah misalnya kalian diancam, kuda kalian diancam oleh gajah. Nah maka dari itu kalau misal kalian biarkan, kalian akan rugi satu perwira. Nah ini kan bahaya ya. Maka dari itu kalian harus membuat dekengan ya. Nah mendekengi misalnya dengan gajah juga ya, ataupun dengan pion. Nah seperti itu. Kalau misal posisinya bagus, nah dan tidak sebenarnya sangat membahayakan lawan, nah itu dan tidak bisa diganggu gugat, nah lebih baik kita mendekengi ya, ataupun membuat pertahanan untuk melindungi dari buah yang diancam oleh lawan. Nah itu. Terus yang kedua, apabila sudah tidak ada perwira yang bisa mendukung perwira kita, maka sebaiknya kita menghindar ya kawan. Jadi mencari petak-petak yang lebih aman. Nah di sini kita harus memikirkan juga, kalau semisal kita larinya ke petak A misalnya gitu, misalnya A ini bagaimana ke depannya, ada ancaman lagi atau tidak, ada garpuan atau tidak, seperti itu. Nah itu kalau semisal kita menghendaki langkah untuk berganti tempat. Nah itu. Terus yang kedua, kalian harus planning yang kedua, yaitu apabila langkah kita salah ya kawan-kawan. Apabila langkah kita salah, nah maka dari itu nanti akan berbahaya sekali kalau kalian penempatannya itu salah. Nah itu di babak middle game. Nah di babak middle game kalian harus memikirkan 3 langkah ke depan. Nah kemungkinan 3 langkah ya. Setelah itu apa itu ya, kalau misal sudah 3 langkah, kalian harus mencari kemungkinan ancamannya. Kira-kira kalau melangkah ke sini ancamannya apa, melangkah ke situ ancamannya apa, harus kalian cari. Dan yang terakhir adalah di babak ending. Di babak ending ini, di sini kita kalau semisal kita diancam, yaitu kita harus mencari apakah ini merugikan ataupun menguntungkan. Nah kalau untuk ending, nah itu kita lebih cenderung seperti mesin. Nah kita harus berpikir seperti mesin, artinya kita tidak boleh salah ya. Kita harus lebih berpikir lagi, tidak hanya 2 langkah 3 langkah ke depan, tapi harus 5 langkah ataupun lebih ya, 3 langkah lebih. Kita harus memikirkan itu, karena untuk ending itu, nah yaitu untuk mematkan raja. Nah ini yang paling tersusah. Jadi kita korban, kita kalah perwira nggak masalah, yang penting kita sudah sampai di ending dan kita bisa memenangkan proses endingnya. Nah jadi di ending ini sangatlah krusial sekali. Apabila untuk kita mengetahui ending itu apabila jumlah perwiranya sudah mulai berkurang dan tinggal pion-pion seperti itu, dan apabila sudah mencapai tema skakmat. Nah itu bisa dikatakan sebagai proses ending. Maka dari itu teman-teman, di proses ending kita harus berpikir lebih cermat, dan kita berpikirnya seperti dengan engine atau mesin dari catur, yaitu kawan. Kita harus benar, tidak boleh salah di situ. Itu yang paling susah. Jadi ketika kita diancam harus kita memikirkan lebih dalam agar kita tidak salah. Itu kawan-kawan. Jadi untuk bila kita sedang diancam, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita harus pelajari mulai dari pembukaan, babak tengah hingga babak akhir. Oke, cukup sekian dari FZ Catur untuk bab yang ke-10. Sampai jumpa di bab-bab yang berikutnya. Mantap, Gen Unasumus.